Komisi Pemberantasan Korupsi menahan dua petinggi perusahaan BUMN PT BGR. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mega kembali menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial atau bansos beras untuk penerima manfaat dan program-program yang harapan dari Kementerian Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zahratul Hadifah dengan NIM 2414201171 dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Al-Ifah Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sponsorship yang berkaitan dengan anti korupsi. Sebelum itu, teman-teman harus tahu, anti korupsi ada beberapa jenis, tetapi di sini saya fokus kepada sponsorship. Teman-teman tahu nggak sih apa sih itu sponsorship? Sponsorship adalah bentuk kerjasama di mana suatu pihak, biasanya perusahaan, organisasi, atau lembaga memberikan dukungan berupa dana, produk, atau jasa kepada penyelenggara kegiatan sebagai imbalan atas promosi atau manfaat tertentu. Contoh nyatanya, kita sering melihat banner acara kampus dengan logo sponsor seperti brand makanan, air mineral, atau perusahaan teknologi. Tetapi sponsorship tidak boleh dianggap sebagai bantuan, karena dalam konteks anti korupsi, niat dan prosesnya harus bersih. Sponsorship dalam perspektif anti korupsi. Dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi, kita mempelajari berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan dan keuangan. Salah satunya adalah gratifikasi, yaitu pemberian yang bisa mempengaruhi keputusan seseorang. Nah, teman-teman, sponsorship bisa menjadi rawan korupsi bila tidak dikelola dengan baik. Beberapa bentuk penyimpangan yang sering terjadi antara lain adalah menerima sponsor tapi tidak dicatat secara resmi dalam laporan panitia. Selanjutnya ada dana sponsor digunakan untuk kebutuhan pribadi, seperti honor tidak sah atau belanja di luar keperluan acara. Selanjutnya ada panitia meminta sponsor dengan paksaan halus karena membawa nama institusi atau jabatan tertentu. Selanjutnya ada pemberian promosi sponsor secara berlebihan sebagai timbal balik tidak tertulis, yang justru merugikan instansi acara. Semua hal ini berpotensi melanggar prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi, yang merupakan nilai inti dalam pendidikan anti korupsi. Teman, selanjutnya ada prinsip sponsorship dalam anti korupsi, yaitu yang pertama ada transparansi. Seluruh bantuan sponsor, baik berupa uang, barang, atau jasa, harus dicatat dalam laporan resmi. Semua panitia harus tahu berapa jumlahnya, untuk apa, dan siapa penanggung jawabnya. Yang kedua ada akuntabilitas. Ada laporan penanggung jawab atau LPJ yang jelas yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika sponsor memberi uang tunai, maka harus ada bukti pemakaian seperti truk, nota, dan tanda terima. Yang ketiga ada integritas. Tidak menggunakan sponsorship untuk hal yang tidak relevan, tidak mengambil keuntungan pribadi, dan tidak melakukan manipulasi laporan keuangan. Kejujuran adalah kunci utama. Selanjutnya ada keadilan. Pemberian hak sponsor sesuai dengan perjanjian. Tidak ada sponsor yang diperlakukan lebih karena memiliki hubungan pribadi, dan tidak ada sponsor yang dirugikan atau diabaikan. Siswa yang belajar pendidikan anti korupsi, kita dituntut untuk menjadi pelopor kerja yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Membangun kepercayaan itu lebih penting daripada sekedar mencari dana. Mari kita buktikan bahwa generasi muda yang menjalankan sponsorship dengan berintegritas tanpa kompromi terhadap nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.